Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah di hari ini kita semuanya bisa bertemu di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu ini satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus selalu kita syukuri. Nah, sebelum saya membahas tentang bab wudu ini, sedikit mungkin perlu saya ingatkan buat teman-teman semuanya. Hari ini kita sekarang sudah berada di awal bulan Muharram. Ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram ini dengan kita memperbanyak ibadah. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah puasa. Nah, salah satu ibadah puasa yang kita lakukan adalah puasa Asyura. Ya, yang insya Allah kalau menurut kalender Asyuranya itu di hari Selasa, jadi Selasa besok. Jadi antum kalau bisa puasanya adalah minimal tanggal 10 saja. Kalau menurut kalender Selasa besok. Syukur-syukur bisa 9 dan 10. Itu Senin dan Selasa. Apalagi kalau antum bisa puasanya 3 hari, 10, 11 dan 9, 10 dan 11. Itu berarti Senin, Selasa dan hari Rabu. Nah, mangga buat antum semuanya mungkin direncanakan dari sekarang ya, kaitan dengan ibadah puasa di ketiga hari itu. Jadi minimal saya ulangi, tanggal 10, kalau bisa 9 dan 10, tentu lebih utama lagi adalah kalau kita berpuasanya adalah 9, 10 dan 11. Ini adalah sebagai tadhkirah buat kita semuanya. Nah, kalau kita berbicara tentang materi yang akan dibahas di hari ini, nah kita kemarin membahas tentang toharoh. Bersuci itu kan dua, satu dari najis, kedua dari hadas. Najis ini adalah yang disebut dengan ainiyah, bentuknya fisik kelihatan, itu namanya najis. Maka kemarin ada najis ringan, ada najis sedang, dan ini mayoritas najis, ada najis yang sifatnya berat. Nah, ini adalah, kemarin sudah kita bahas bagaimana cara mensucikan najis ini. Nah, ini masih kaitan dengan toharoh. Kita hari ini akan membahas tentang hadas. Hadas ini adalah hukmiyah. Hukmiyah itu tidak kelihatan. Ya, hukmiyah. Maka nanti hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil nanti dengan berwudu, sedangkan hadas besar dengan mandi. Ini adalah kalau kita berbicara tentang hadis ini. Nah, kadang ya, mungkin karena air tidak ada, ketiadaan air, kita tidak bisa wudu atau tidak bisa mandi, maka nanti diganti dengan tayamum. Nah, makanya di kesempatan kali ini coba kita akan membahas tentang tentang mensucikan dari hadas ini. Kita coba akan membahas tentang wudu. Ya, kita akan membahas tentang wudu. Taib. Ini mungkin pengertian wudu, saya kira tidak perlu dibahas secara detail karena bukan intinya dari sini. Wudu itu secara bahasa dari kata wadha'ah. Wadha'ah itu artinya adalah al-hasan, kebaikan. Atau bisa juga dari an-nadhafah, kebersihan. Itu makna dari wudu. Jadi wudu itu kebaikan atau kebersihan. Sedangkan para ulama ketika mendefinisikan wudu adalah membasuh dan menyapu pada anggota badan tertentu. Jadi ada yang dibasuh, ada yang disapu. Itu anggota badannya sudah ditentukan. Itu kata Hanafiyah. Kalau Malikiyah bersuci dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu. Itu 4 anggota badan dengan tata cara tertentu. Jadi ini lebih spesifik lagi yang disampaikan oleh Malikiyah. Ini Syafi'iyah juga hampir sama, Hanabilah juga hampir sama. Intinya adalah bahwa yang namanya wudu itu adalah ada anggota tertentu dan tata cara tertentu, ada yang dibasuh, ada yang diusap. Ini adalah kalau kita berbicara tentang wudu ini. Tapi sebelum kita akan mempraktekkan tentang wudu ini, maka pertama coba kita akan bahas dulu tentang keutamaan berwudu. Nah, kalau kita berbicara tentang wudu, maka pertama dengan berwudu, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Jadi kalau teman-teman rajin berwudu, maka dosa kita akan diampuni. Tentu dosa ini adalah para ulama mengatakan dosa kecil. Dan dosanya juga berkaitan dengan Allah. Kalau dosa berkaitan dengan manusia bagaimana?
Ya harus minta maaf satu. Kalau berkaitan dengan harta harus dikembalikan. Jadi kalau teman-teman punya hutang gimana? Cukup berwudu bayar hutangnya? Ya enggak, itu harus dibayar ya. Kalau punya hutang ya bayar gitu ya. Kalau punya kasbon ya nanti diselesaikan dengan gaji gitu ya. Ini adalah, jadi yang pertama adalah keutamaan berwudu. Nah, jadi yang pertama apa? Keluar dosa bersamaan dengan mengalirnya air tetesan bekas wudu pada anggota tubuh kita. Jadi ketika kita berwudu maka apa? Maka dosa-dosa kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, kemudian ia mencuci wajah, keluarlah dari wajahnya seluruh dosa karena penglihatan kedua matanya bersama dengan air atau akhir tetesan air. Jadi kalau kita wudu, maka apa? Membasuh muka, di sini ada mata. Mungkin mata melakukan dosa. Maka dengan berwudu itu dosa-dosa kita akan berguguran. Kemudian ketika kita membasuh tangan, jika ia mencuci tangan, keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan tangannya bersamaan dengan air atau dengan tetesan air terakhir. Ini sekali lagi dosanya dosa kecil dan dosanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang pernah ngambil sesuatu, maka itu tidak bisa dengan wudu, tapi harus dikembalikan sesuatu yang diambil itu. Jika dia mencuci kedua tangannya, keluarlah semua dosa dilakukan oleh Ini jika dia mencuci kedua kakinya, bukan tangan ini ya. Keluarlah semua dosa yang dilakukan oleh langkah kaki bersama dengan air atau tetesan air terakhir, hingga ia keluar dari berwudu dalam keadaan bersih dan dosa. Jadi kalau kita lihat di sini apa? Inilah keutamaan ketika kita berwudu. Jadi dosa-dosa kita ini akan mengalir bersama dengan tetesan air. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga wudu itu menunjukkan keimanan seseorang. Wala yuhafidhu 'alal wudu illal mu'min, dan tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Ya. Nah, makanya ini kalau kita berwudu maka apa? Maka berarti menandakan keimanan seseorang. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyempurnakan wudu di kondisi yang menyulitkan bisa menghapus dosa dan meningkatkan derajat. Kalau salah tadi subuh tuh lumayan ya udaranya ya, lumayan dingin. Atau teman-teman mungkin pas kebetulan sedang camping di Ranca Upas, atau yang 2 minggu yang lalu jalan-jalan kemana? Ada yang jalan-jalan ya? Ada yang ke gunung gitu ya? Kan nginep di sana ya, di mana? Di Pangalengan ya? Ya kan di sana nginep nggak? Nginep. Dingin nggak pas bangunnya? Dingin. Nah pas wudu, kalau kita wudu menyempurnakan wudu mukanya dicuci, dibasuh 3 kali, tangan dibasuh 3 kali, semuanya dilakukan itu, maka apa? Maka akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Dalam sebuah hadis, maukah aku tunjukkan kepada kalian hal-hal yang dengannya Allah akan hapus dosa dan angkat derajat? Apa kata Rasul? Para sahabat menjawab iya. Kemudian Rasul menyampaikan, isbagul wudu 'alal makari, menyempurnakan wudu pada saat kesulitan. Jadi maksud kesulitan itu pada saat dingin. Mungkin sih kalau di Indonesia dinginnya relatif normal ya. Ya sedingin-dinginnya juga paling di Ranca Upas gitu ya. Atau sedingin-dinginnya paling di Lembang. Tidak sedingin apa yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang memiliki 4 musim. Ya, saya pernah tahun kemarin itu ke Turki. Kemarin sebelum Ramadan ke Turki. Tapi sih bukan puncaknya musim dingin ya. Itu masih nggak terlalu dingin lah. Tapi lumayan, siang-siang juga wudu kayak megang es. Wudu zuhur itu kayak megang es. Itu kemarin katanya pas saya nyampe sana Februari. Jadi kata tour guide-nya itu kalau antum datangnya Desember atau Januari itu lebih dahsyat lagi. Terus saya main ke Uludag ya. Uludag tuh di daerah Bursa di Turki itu di situ memang ada pegunungan yang sepanjang tahun es. Ya kemarin sih pas datang ke sana masih es, tapi kebayang ketika datangnya adalah kalau bulan Desember atau Januari. Nah, kan menyempurnakan wudu dalam kondisi seperti itu sesuatu yang sangat istimewa. Kenapa? Karena akan mengampuni dosa-dosa kita dan derajat kita diangkat. Kemudian yang kedua adalah kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak jalan menuju masjid. Maksudnya sholatnya di masjid. Bukan berarti lamun kantor di sini sholatnya ke yang jauh, jangan. Tentu sholat di masjid yang terdekat ada keutamaan apa? Memakmurkan masjid terdekat. Kemudian wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu sholat setelah sholat.
Fadzalikumur ribat, itulah ribat, bagian berjaga di perbatasan dalam perang di jalan Allah. Jadi ini amalan ini adalah akan menyebabkan kita diangkat derajat kita. Yang keempat, bekas air wudhu pada anggota tubuh akan menjadi tanda bercahaya pada hari kiamat sebagai tanda umat Rasul. Kan waktu itu Rasul pernah bertanya, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini kan umat dari sejak Nabi Adam sampai sekarang ini banyak. Bagaimana bisa mengetahui itu umatmu? Ya kan contohnya teman-teman pernah, mungkin ada yang pernah ikut demo Palestina gitu ya, dengan jumlah ratusan ribu. Gimana kita tahu teman-teman kita? Ya lamun ayah WA mah kan bisa pakai WA, tapi kan WA-nya kadang di jam, nggak bisa nge-WA. Saya kemarin nganterin anak ke pesantren. Terus tadi ketemu dengan wali santri yang sebenarnya sempat janjian, tapi qadarullah nggak ketemu. Ternyata pas nyampe pesantren itu sinyal tiba-tiba jelek. Kan mau cari orang sebanyak itu susah. Jadi saya ketemu teman itu kebenaran, gitu. Jadi ketemu dengan beberapa teman yang dulu pernah sekolah bareng dengan saya, ada adik kelas, ada kakak kelas, ketemu. Itu ketemu bukan karena di WA, kebetulan ya ketemu di jalan. Saya ketemu, nah bisa kebayang, kalau ada WA kan bisa janjian, kalau nggak ada gimana? Nah jumlah yang begitu banyak, nanti di hari kiamat, Rasul ditanya bagaimana saya melihat engkau bisa mengetahui ini umatmu. Nah Rasul kemudian memberikan ilustrasi. Bagaimana pendapatmu jika seorang memiliki kuda putih pada bagian depan kepala dan kakinya berada di sekelumpuran kuda hitam legah? Tidakkah ia bisa mengenali kudanya? Ya kalau ada kuda hitam, kemudian ada kuda putih, satu aja. Kan pasti akan kelihatan banget. Nah, kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya mereka umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bersinar pada bagian wajah, tangan, dan kakinya karena berwudu. Jadi nanti muka kita, tangan kita, kaki kita akan bercahaya, sehingga itulah akan menandakan inilah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keistimewaan kalau kita berwudu tersebut. Kemudian berwudu dengan menghirup air dan mengeluarkan 3 kali setelah bangun tidur akan mengusir setan yang mendekam dalam rongga hidung kita. Jadi kalau kita berwudu masukin air ke hidung kemudian dikeluarkan lagi, khususnya setelah bangun tidur, maka itu akan mengusir setan, yang setan itu tidur di hidung seseorang. Tapi bukan berarti kalau kita ngambek sama teman gitu, setan berarti tonyok irungna gitu. Kenapa? Karena ada setan di situ, bukan. Bukan itu. Ini yang jelas kita imani dengan keimanan. Bahwa apa? Bahwa dengan berwudu seperti itu. Dalam sebuah hadis, apabila kamu bangun dari tidur, kemudian kamu berwudu, maka hendaklah kamu menghisap air 3 kali, kemudian dikeluarkan air tersebut. Kemudian apa? Karena setan itu tidur di rongga hidungmu. Sehingga dengan itu maka setan akan lari kaitan dengan ini. Kemudian berikutnya adalah orang yang berwudu secara sempurna, kemudian sholat 2 rakaat, maka orang itu akan masuk surga. Jadi ini adalah kaitan dengan berwudu. Ketika berwudu kemudian dia sholat 2 rakaat, maka akan orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah kaitan dengan ini. Kemudian berwudu dan membiasakan sholat setelahnya adalah amalan penduduk surga. Jadi 767 ini mirip gitu ya. Dengan berwudu kita akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, kemudian berwudu secara sempurna, kemudian membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, menyebabkan akan dibukakan pintu surga yang 8. Silahkan kita masuk dari pintu surga manapun. Ini adalah di antara 8 keutamaan ketika kita bisa menjaga wudu. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita berbicara tentang wudu, kapan diwajibkan wudu? Jadi wudu itu disyaratkan satu ketika akan sholat. Ini yang disepakati oleh para ulama. Jadi ketika kita akan sholat, maka disyaratkan harus dalam keadaan berwudu. Yang kedua, menyentuh mushaf. Walaupun ini sebagian ulama mengatakan tidak. Tapi di sini ada hadis Nabi, dalam ada ayat Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Kemudian yang ketiga adalah khutbah Jumat. Dan yang keempat adalah tawaf. Inilah yang disyaratkan harus dalam keadaan berwudu. Sehingga orang yang tawaf, kalau tidak berwudu maka tidak sah tawafnya. Di sini ada yang suka jadi khotib Jumat. Kemarin ada yang jadi khotib Jumat dadakan nggak pas jalan-jalan? Ada. Nah, khotib Jumat itu bisi gitunya kayak teman saya. Khutbah Jumat lupa wudu.
Jadi dia mungkin karena buru-buru, makanya ini buat teman-teman kalau yang biasa khutbah Jumat, tolong jangan mepet waktunya datang. Karena mepet pernah kejadian, ustadz saya cerita. Mungkin dia naik motor, buru-buru, naik mimbar, helmnya lupa nggak dibuka. Kan repot. Insya Allah nggak ada ya di sini, ya. Saya pernah ngalamin tuh pas mau khutbah Jumat, karena lari gitu ya. Lari karena terlambat, akhirnya apa? Maksudnya dari parkiran ke masjid itu lari, itu mah asli begitu naik mimbar itu nggak nyaman. Ini salah satunya apa? Khotib Jumat itu adalah disyaratkan harus berwudu. Ini maksudnya apa? Inilah wudu yang diwajibkan. Tapi yang paling wajib adalah apa? Yang disepakati oleh para ulama ketika akan sholat. Ini clear. Ijma para ulama itu ketika akan sholat ini harus dalam keadaan berwudu. Nah, adapun selain ini, yang 4 ini, maka itu disunnahkan saja. Nah mungkin kalau tadi kan ketika mau sholat kita wajib berwudu, sekarang kapan kita disunnahkan untuk berwudu? 1, ketika kita akan berzikir. Mungkin teman-teman yang suka biasa baca zikir pagi, zikir sore, atau al-maksurat, maka dianjurkan dalam keadaan berwudu. Ya. Boleh nggak tidak berwudu? Boleh. Disebutkan sahabat Al-Muhajir bin Kunfud, beliau pernah mengucapkan salam kepada Nabi SAW, dan ketika itu beliau dalam keadaan sedang berwudu. Di tengah-tengah beliau berwudu, sahabat Muhajir mengucapkan salam kepada Nabi kita, Nabi SAW. Ketika Nabi SAW tidak menjawab salamnya, sahabat Muhajir ini sampai kepada beliau kemudian sampai beliau selesai dari wudunya. Setelah beliau selesai dari wudu, beliau lalu mengucapkan salam lagi, dan Rasul menjawab salam. Nah inilah kalau kita kalau kita berzikir dianjurkan kita berwudu. Yang kedua, ketika mau tidur. Jadi kalau mau tidur itu dianjurkan berwudu dulu. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah ketika tidur itu akan hidup lagi atau tidak. Saya barusan dapat info ya. Salah seorang ustadz kita, salah seorang tokoh umat, ya tokoh agama, ya beliau banyak berjasa untuk kaum muslimin. Namanya adalah Ustadz Yazid Jawas. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawas. Jawas. Barusan sejam yang lalu beliau meninggal dunia. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita berbicara tentang meninggal itu kan nggak tahu. Salah satu cara kita meninggal bisa jadi sedang tidur. Karena dalam Al-Quran disebutkan, kalau kita tidur itu Allah sebenarnya mencabut nyawa, Allah menyimpan ruh kita. Ruh kita ini dikembalikan, berarti hidup lagi. Kalau tidak dikembalikan, ya udah. Makanya kan kalau bangun tidur apa doanya? Masih suka baca doa kalau bangun tidur? Apa bacanya? Alhamdulillahilladzi ahyana, bukan jangan salah. Alhamdulilladzi at'amana wa razaqana, jangan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Terjemahnya gimana? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami ini meninggal dunia. Jadi berarti apa? Ketika kita tidur itu sama saja dengan meninggal. Makanya disebutkan itu disebut dengan mati kecil. Maka ada orang tidur gak bangun lagi. Tapi ada orang yang tidur kemudian dia bisa bangun. Nah, makanya dalam sebuah hadis disebutkan, ini hadisnya, jika engkau hendak tidur maka hendaklah engkau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah ke sebelah sisi kanan dan ucapkanlah. Nah, kalau berwudu baca doa, ya doa yang pendek aja lah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atau bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Enggak. Atau baca zikir yang lain silahkan. Nah, kemudian apa? Kemudian setelah itu apa? Fa'in mutta 'alal fitrah. Kalau kita tidur, sebelum tidur kita berwudu, kemudian baca doa, maka kalau seandainya meninggal berarti meninggal dalam keadaan fitrah. Faj'alhunna akhira ma taqul faqultu astadkiruhunna wa bi rusulika alladhi arsalta qala la wa bi nabika alladhi arsalta. Nah, di sini disebutkan apa? Kalau kita meninggal berarti kita meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan kalau seandainya kita bangun, maka apa? Maka berarti kita bangun mendapatkan keberkahan dari tidur kita. Itu yang yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang sudah menikah aja ya, yang belum nikah jangan. Ketika akan mengulangi berhubungan suami istri. Ya, disebutkan kata Rasul, idza ata ahadukum ahlu, apabila kalian mendatangi istri, summa arada an ya'ud, kemudian kamu ingin mengulangi lagi hubungan suami istri itu, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Ya, ini yang ketiga ya. Yang keempat,
Orang junub yang ingin makan atau ingin minum atau ingin tidur. Dia gini, kalau ada orang melakukan hubungan suami istri, maka kan kapan dia harus mandi? Ketika dia mau sholat, itu wajibnya mandi. Tapi kalau tidak mau sholat, ya nggak mandi juga nggak apa-apa. Tapi akan lebih bagus kalau ketika dia itu apa? Ketika dia ingin tidur belum mandi, maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang keempat. Yang kelima, sebelum mandi besar. Nanti kita akan bahas bagaimana tata cara mandi besar. Salah satu caranya adalah dengan dia berwudu terlebih dahulu. Yang keenam, Bapak Ibu, yang keenam ini memperbaharui wudu setiap waktu sholat. Apa maksudnya? Ini. Contohnya kalau kita maghrib batal, maghrib kita sholat berwudu kan, wudu sholat, atau sholat kemudian berwudu. Kemudian adzan isya dan kita belum batal, boleh nggak langsung sholat? Boleh, tapi lebih utama kalau kita mengulang kembali wudhunya. Namanya tajdidul wudhu inda kulli sholat. Mengulangi wudhu setiap mau sholat. Walaupun tidak batal. Jadi antum sholat maghrib, kemudian pas isya belum batal, wudhu lagi. Walaupun kita belum batal. Atau mungkin bisa jadi ada yang sholat zuhur, pas asar tiba belum batal. Maka dia sholat asar dengan wudhu sholat zuhur, asal belum batal sah. Tapi akan lebih baik kalau dia berwudu lagi. Ini disebut dengan tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Yang ketujuh, memperbaharui setiap kali batal. Kalau ini apa? Memperbaharui wudu setiap waktu sholat. Kalau yang ini apa? Setiap kita batal, kita berwudu. Jadi teman-teman gini, kalau tadi kan mau sholat wudu, kalau ini enggak, batal wudu. Atau mungkin teman-teman pas ke kamar mandi buang air kecil gitu ya. Kita lagi di kantor atau lagi di rumah atau lagi dimanapun, pas kita bangun tidur, pas kita ke kamar mandi, walaupun tidak mau sholat, wudu aja. Inilah yang biasa dilakukan oleh siapa? Oleh Bilal bin Rabah. Makanya Rasul menyampaikan, wala yuhafidhu alal wudu illal mu'min. Dan tidak ada yang senantiasa menjaga wudu kecuali kalau dia orang yang beriman. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab wudu ini. Kemudian berikutnya adalah setelah menguburkan mayit. Ini dianjurkan. Ini adalah kalau kita setelah menguburkan mayit maka dianjurkan untuk berwudu. Nah, sekarang kita akan bahas ya, bagaimana sih tata cara berwudu ini. Nah, sebelum saya membahas tentang wudu ini gitu ya, maka ini perlu saya sampaikan dulu hadis Nabi yang paling detail tentang wudu itu adalah hadis Utsman bin Affan. Walaupun di sini memang ada beberapa catatan yang tidak disebutkan. Tapi kalau kita lihat dibanding hadis-hadis lain, hadis ini lebih lengkap. Ya, hadis ini adalah hadis yang paling lengkap. Bagaimana hadisnya di sini? Humron itu budaknya Utsman. Kemudian Utsman meminta untuk diambilkan air wudhu. Lalu beliau mencuci kedua telapak tangan. Jadi beliau mencuci kedua telapak tangan. Kemudian yang kedua, beliau berkumur-kumur. Yang ketiga, beliau memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan kembali. Kemudian setelah itu membasuh muka 3 kali, kemudian mencuci tangan kanan 3 kali, ya. Kemudian setelah itu mencuci tangan kiri 3 kali, kemudian mengusap kepala. Kepala itu bukan dibasuh, tapi diusap. Kemudian mencuci kaki kanan hingga mata kaki 3 kali, kemudian mencuci kaki kiri. Nah, kira-kira di sini ada yang tertinggal nggak? Telinga, terus ada lagi? Ada lagi yang tertinggal di sini? Mengusap telinga, ada lagi? Membaca bismillah ya. Kemudian membaca doa setelah wudu. Nah, kenapa kok di sini tidak disebutkan mengusap telinga? Karena sebagian ulama mengatakan telinga itu bagian dari kepala. Ya, jadi mengusap kepala, kemudian mengusap telinga itu karena bagian dari kepala. Ini adalah kalau kita berbicara tentang hadis ini. Nah, ini hadis yang paling lengkap sebenarnya. Walaupun memang ada beberapa yang tidak disebutkan. Berapa kali mengusap kepala itu tidak disebutkan di sini. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Sehingga ada sebagian ulama, nah kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 disebutkan rangkaian kaitan dengan rukun wudu. Rukun wudu ini yang disepakati 4. 2, 3, 4, 5. Ini yang tengah-tengah ini disepakati. Membasuh muka, membasuh kedua tangan,
mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki. Ini yang menjadi rukun yang disepakati. Walaupun mayoritas ulama kecuali Hanafiyah mengatakan niat itu menjadi rukun. Kalau Hanafiyah mengatakan tidak. Termasuk tertib. Tertib itu gimana? Membasuh muka, tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Itu namanya tertib. Jadi kalau ada yang wudhu kepala dulu terus kaki, setelah itu kaki, kemudian kepala, kemudian tangan, itu nggak sah. Kenapa? Karena dia tidak tertib. Karena dia tidak melakukan wudhu dengan tertib. Taib. Nah ini kalau kita berwudhu ada sunnah-sunnahnya, mungkin ya nanti saya sebutkan dulu, nanti kita praktekkan. Ya. Pertama, yang sunnahnya itu mencuci tangan. Mencuci tangan itu maksudnya apa? Sampai pergelangan. Ya, mencuci tangan sampai pergelangan. Yang kedua, membaca bismillah. Yang ketiga, kumur-kumur. Yang keempat, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air ke hidung, atau istinsyak dan istinsa. Yang kelima, gosok gigi, sikat gigi. Yang keenam, meresapkan air ke jenggot. Maksudnya begini, kalau ada yang jenggotnya tebal di sela-sela jenggot ini. Kemudian membasuhnya itu 3 kali. Kumur-kumur 3 kali, mencuci tangan 3 kali, itu maksudnya. Kemudian mengusap seluruh kepala. Jadi kepala itu kalau bisa diusap seluruhnya. Kemudian mengusap telinga. Makanya di sini telinga itu bukan rukun. Kalau di sini membasahi seluruh kepala. Yang menjadi rukun bukan mengusap seluruh kepala, tapi mengusap sebagian kepala, itu rukun. Kemudian mendahulukan yang kanan. Boleh aja wudhu kiri dulu baru kanan. Tapi ini adalah kemudian tahlil. Tahlil itu apa? Tahlil itu menyala-nyala seperti ini. Menyala-nyala tangan, termasuk juga kaki. Ini adalah kalau kita berbicara tentang sunnah ini. Sekarang kita akan lihat bagaimana tata caranya, ya. Tapi teman-teman semuanya mungkin ada yang mau jadi praktek di sini, mangga. Ya. Atau nggak usah, kita lihat aja gambarnya ya, biar gampang kita lihat gambarnya di sini. Tapi sekarang kita lihat di sini. Jadi kalau kita berwudu, yang pertama adalah jangan lupa berniat. Jadi kalau di sini yang ucapan tidak. Pertama, kalau kita berwudu jangan lupa niat. Apakah niat itu harus diucapkan? Mau diucapkan silakan, tidak pun tidak apa-apa. Ya jangan sampai kita berwudu tanpa niat. Tapi yang jelas para ulama mengatakan niat itu dalam hati. Adapun mengucapkan niat dengan lisan itu adalah terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan Sebagian ulama mengatakan melafadzkan niat ini termasuk sebagian ulama mengatakan melafadzkan niat ini adalah tidak melafadzkannya itu sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan. Walaupun ulama lain mengatakan ya dianjurkan kalau kita berbicara tentang melafadzkan niat ini. Jadi itu adalah kalau kita berbicara tentang melafadzkan niat. Jadi pertama adalah niat, bukan melafadzkan, tapi niat. Melafadzkan atau tidak silahkan. Saya tidak akan menyalahkan, oh melafadzkan niat tidak boleh, enggak, silahkan. Yang mau melafadzkan silahkan, enggak pun enggak apa-apa. Itu pertama. Yang kedua adalah membaca bismillah. Jadi membaca bismillah. Nah kemudian setelah membaca bismillah, maka membasuh kedua telapak tangan sampai ke siku. Sampai ke ini, telapak tangan. Jadi sampai ke pergelangan tangan. Jadi ini telapak tangan dibasuh, kemudian sampai ke pergelangan tangan ini. Bagaimana cara membasuhnya? Mangga bebas gitu ya. Cuman dianjurkan di sini menyela-nyela ini. Jadi kan ini ada di antara dua jari ini kan ada tangan di sini, maka ini di sela-sela. Maka mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Jadi ini. Jadi begini. Mau begini boleh atau begini juga silakan. Nah, ini adalah membasuh. Nah, ini membasuh tangan ini sunnah. Tapi kalau antum bangun tidur itu dianjurkan banget, dianjurkannya. Sangat dianjurkan kalau kita bangun tidur. Jadi kalau kita bangun tidur itu dianjurkan untuk mengusap membasuh tangan. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis, karena kita nggak tahu tangan kita saat tadi malam menginapnya di mana. Kan contohnya gini, kalau antum punya bayi, bisa jadi kan megang pipis bayi, kan tangan kita jadi najis. Itu maksudnya. Walaupun saya ceritakan ayeuna pakai keran. Walaupun pakai keran, sunnah ini adalah tetap ada. Cuman kenapa kalau bangun tidur lebih ditekankan? Wabil khusus zaman dulu adalah
tidak pakai apa? Tidak pakai keran, tidak pakai bak, tapi pakai ember dan lain sebagainya. Nah, khawatir kalau kita memasukkan tangan itu menjadi najis. Jadi ini adalah ini adalah membasuh telapak mencuci kedua telapak tangan. Kemudian yang kedua adalah kumur-kumur. Nah, kumur-kumur ini 3 kali. Nah, setelah kumur-kumur maka apa? Maka setelah kumur-kumur memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkan air ke hidung 3 kali masing-masing. Nah, punten ya, ada sebagian orang kalau berwudu tuh begini. Berwudu cuman gini doang. Cuman apa? Cuman megangin hidung. Jadi istinsyak itu apa? Memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan. Ya kalau antum memasukkan 3 kali, keluarkan 3 kali. Jangan sampai dimasukin 3 kali, dikeluarkan sekali. Jangan, yang 2 kalinya nanti ya nanti bahaya gitu. Jadi masukin air ke hidung. Makanya kemarin saya sampaikan, dalam Islam itu bagaimana Islam itu sangat memperhatikan kesehatan. Salah satunya kan hidung. Maka apa? Ketika kita memasukkan air ke hidung berarti membersihkan apa? Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hidung kita. Bisa jadi mungkin di situ ada penyakit dan lain sebagainya. Jadi ini adalah di sini memasukkan air ke mulut, yaitu air yang disebut dengan kumur-kumur. Kemudian apa? Istinsyak, memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan. Itu masing-masing 3 kali. Nah, apakah? Nah ini yang jadi pertanyaan. Apakah memasukkan air ke hidung itu adalah cukup 1 air dengan air kumur-kumur atau beda? Contoh begini. Saya ngambil air, kemudian kumur-kumur, sebagian, kemudian apa? Setelah itu masukin air ke hidung. Sebagian, sisanya. Bukan dari kumur-kumur dikeluarkan, masukkan ke hidung, bukan. Bukan itu ya. Jadi kita tuh ngambil air, kemudian ngambil air apa? Ketika ngambil air apa? Sebagian dimasukin, sebagian kumur-kumur, masih ada sisa apa? Masukin air ke hidung. Nah, sebagian ulama mengatakan, untuk kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung cukup dengan 1 kali sekali ngambil air saja. Walaupun ada ulama lain mengatakan 2 kali. Kalau antum baca di buku ini, buku apa yang ditulis Ustaz Aam, sudah benarkah sholatku, panduan gerakan dan bacaan sholat, itu beliau lebih cenderung kepada memasukkan air ke hidung itu adalah airnya satu dengan air untuk kumur-kumur. Jadi ambil air untuk kumur-kumur, kumur-kumur dulu sebagian, kemudian apa? Keluarkan, setelah itu apa? Masukkan air ke hidung. Itu adalah kaitan dengan ini. Nah, berapa kali? 3 kali. Sekali boleh? Boleh. Tapi 3 kali itu adalah tadi disampaikan, 3 kali itu adalah sunnah. Jadi masukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan air itu dari hidung. Kemudian berikutnya apa? Nah, berikutnya membasuh muka. Nah, membasuh muka itu apa? Membasuh muka itu adalah, batasan muka itu mana? Batasan muka itu adalah dari tempat tumbuh ini, dari ujung telinga ini, ya, ujung telinga sampai ujung telinga apa? Sampai tempat tempat tumbuhnya rambut. Jadi di sini tempat tumbuhnya rambut, tapi yang normal ya, tempat tumbuh rambut yang normal. Karena ada yang tidak normal, ada. Contohnya punten, yang kebetulan bagian depannya adalah, ya mungkin, nah yang bagian depannya mungkin nggak ada rambutnya, maka itu bukan berarti harus sampai sini, enggak. Tapi bagian bagian tempat tumbuh rambut yang normal. Sampai kemana? Sampai ke sini. Ya, sampai ke sini. Ya nggak usah sampai ke dada sini, enggak. Ini muka. Nah, kemudian apa? Kemudian kalau jenggot kita panjang atau jenggot kita tebal, maka apa? Maka di sela-sela. Supaya apa? Supaya air itu masuk ke dalam kulit. Nah, caranya gimana? Mau caranya begini silakan. Tapi apa? Atau mau caranya, saya dulu ketika diajarin dulu begini. Ketika berwudu apa? Kemudian ke sini, kemudian di bawah sini gitu. Enggak. Atau mau caranya begini silakan. Intinya apa? Seluruh muka kita terbasuh. Berapa kali dibasuhnya? Dibasuhnya adalah 3 kali. Jadi kita membasuh muka adalah 3 kali. Nah, kemudian tadi kalau jenggot kita ada panjang, maka di sela-sela jenggot tersebut. Kalau tidak ada ya nggak usah. Nah, kemudian berikutnya adalah mencuci tangan sampai ke siku. Nah, yang namanya sampai ke siku, mencuci tangan dari ujung jari sampai ke siku. Jadi gini, mencuci tangannya itu apa? Dari sini. Jadi kalau kita pakai keran juga apa? Pakai keran juga apa? Dari sini ke bawah, ke atas, kemudian sampai atas, ya seperti ini. Makanya ini. Jadi ke atas, kemudian dikebawahkan.
Ya mungkin kalau begini kan begini. Seperti itu. Tapi kalaupun dari atas ke bawah boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi tentu yang lebih utama adalah, kenapa? Yang lebih utama adalah dari bawah ke atas. Ya kalau kita wudhu mungkin apa? Nah ini, kemudian setelah itu apa? Ini dari bawah ke atas. Maksudnya dari bawah tuh dari jari sini. Tapi kalau dari keran kan dari atas ke bawah boleh nggak? Boleh aja nggak apa-apa. Makanya di sini mencuci tangan dari ujung jari hingga siku. Ini batasan siku tuh di sini. Nah ini punten, karena batasannya siku, banyak orang yang bagian sikunya masih tidak terkena air. Makanya disunnahkan kata para ulama, dilebihkan sedikit. Tapi nggak usah dilebihkannya sampai, ada wudhu tuh sampai begini gitu. Wudhunya sampai sini jangan. Itu termasuk apa? Termasuk takalluf, berlebih-lebihan. Itu adalah termasuk takalluf, termasuk orang yang berlebih-lebihan. Ini adalah kalau kita berbicara tentang wudhu. Nah, kemudian mengusap kepala. Jadi kepala itu bukan dibasuh tapi diusap. Sehingga bagaimana cara mengusap itu? Cara mengusap itu adalah jadi ambil air kemudian airnya dilepaskan. Setelah itu apa? Nah, mengusap kepala itu adalah memang wajibnya. Sebagian ulama mengatakan cukup sebagian kepala saja. Tapi anjurannya apa? Dianjurkan adalah bukan hanya sebagian kepala, tapi seluruh rambut. Makanya apa? Makanya dianjurkan apa? Kalau membasuh itu dari sini ke depan sampai ke belakang. Kalau gondrong gimana? Kalau gondrong nggak usah sampai ke sini, nggak usah gitu. Cukup aja sampai tengkuk sini ya. Nah, kita ke depan, dari depan ke belakang, kemudian apa? Setelah itu dikembalikan lagi dari depan. Seperti itu. Jadi dari belakang dari depan ke belakang begini, kemudian apa? Setelah itu dikembalikan lagi. Itu adalah afdolnya seperti itu. Boleh nggak kalau sebagian? Boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau sebagian rambut saja itu boleh. Tapi tentu kita mencari afdoliyahnya. Nah, punten, di sini adalah mengusap kepala, bukan membasuh kepala. Apa bedanya membasuh dengan mengusap? Jadi kalau membasuh itu begini, airnya diginiin, kemudian apa? Diguyurin ke kepala. Inilah Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fillah, teman-teman semuanya, inilah keagungan syariah. Bisa dibayangkan antum kalau kepala harus dibasuh. Ya tenanaun anu rambutna botak mah gitunya. Habis umroh nggak apa-apa. Tapi yang kasihan rambutnya yang gondrong, yang panjang. Makanya biasanya di sini ada yang mau nikah dalam waktu dekat. Ada? Atau yang pengantin baru di sini ada? Biasanya kalau pengantin baru rambutnya nggak panjang. Karena kalau rambutnya panjang nanti ketahuan kalau sering mandi. Kulimis tak kurang Sunda begitunya. Jadi mengusap kepala itu tadi, mengusapnya dari depan ke belakang, dari belakang apa? Dikembalikan ke depan. Kemudian setelah itu apa? Mengusap telinga. Nah, mengusap telinga ini memang kalau yang tadi semuanya 3 kali, kecuali mengusap kepala. Memang hadis yang paling kuat wallahu alam kata Al-Hafidz Ibnu Hajar itu cukup sekali saja untuk kepala. Jadi untuk kepala itu cukup 1 kali saja. Adapun selain kepala itu 3 kali. Nah, termasuk telinga. Nah, yang masalah adalah telinga. Kalau telinga gimana? Kalau telinga itu apa? Kalau kita mengusap telinga itu airnya 1 atau 2. Jadi kalau 2 begini. Saya ngambil air kemudian apa? Kemudian saya usap kepala saya kan ke belakang, kemudian dikedepankan, kemudian setelah langsung ke telinga. Itu berarti ngambil airnya 1. Atau begini, ngambil air, kemudian kepala, kembali ke depan, kemudian apa? Ambil air lagi untuk telinga. Nah, itu memang ada 2 pandangan ulama. Sebagian ulama mengatakan tadi, kalau mengusap telinga itu adalah airnya dengan air mengusap kepala. Jadi maksudnya mengusap kepala langsung ke telinga. Atau mengusap kepala, kemudian ngambil air lagi untuk telinga, itu silahkan. Nah, khusus untuk kepala dan telinga memang dianjurkan, itu hadis-hadis yang ada cukup 1 kali saja. Dan tadi saya sampaikan, inilah kemuliaan syariah. Kepala itu tidak dibasuh, tapi diusap. Antum bayangkan kalau kepala dibasuh. Nukarunya ibu-ibu. Ya kan?
Kalau ibu-ibu kan rambutnya panjang, kemudian dibasuh, berarti dia setiap hari harus bawa hair dryer. Ya kan, karena apa? Karena rambutnya kan tertutup oleh jilbab. Tapi kalau bapak-bapak walaupun basah kan nggak apa-apa, ada terbuka. Apa maksudnya? Tidak tertutup. Kalaupun tertutup oleh peci kan bisa dibuka pecinya. Nah, peci itu bukan satu kewajiban. Nggak pakai peci pun nggak apa-apa gitu ya. Ya tentu mungkin perlu aja, tapi mungkin di tempat-tempat tertentu kita juga perlu apa? Perlu untuk apa? Untuk ya menyesuaikan diri. Kemudian berikutnya adalah mencuci kedua kaki hingga batas dua mata kaki. Jadi mencuci kedua kaki sehingga apa? Hingga batas mata hingga batas dua mata kaki. Nah, mencuci kaki itu kanan 3 kali, kiri 3 kali. Atau bisa kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri 3 kali. Jadi kanan sekali, kiri sekali. Kanan yang kedua, kiri yang kedua. Kanan yang ketiga, kiri yang ketiga, boleh. Tapi yang paling kuat riwayatnya adalah kaki 3 kali, kanan kaki kanan 3 kali, kemudian kaki kiri 3 kali. Itu yang lebih kuat. Termasuk tangan. Tangan itu adalah tangan kanan 3 kali, kemudian tangan kiri juga 3 kali. Itu yang paling kuat seperti itu. Tapi kalaupun kanan mau kiri dulu kanan itu boleh. Tapi dia meninggalkan keutamaan. Bisa ada wudu nanti kiri heula gitunya, boleh gak? Boleh, sah, tapi tidak sempurna saja. Ini adalah kaitan dengan ini. Kemudian setelah itu maka dia, nah ketika kaki dianjurkan di sela-sela ininya. Kan ada antar jari jemari itu ada jarak gitu ya. Nah, jarak ini di sela-sela seperti itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kalau kita berbicara tentang berwudu ini. Nah, kalau kita berwudu, ternyata airnya itu tidak terlalu banyak. Bisa aja air segini. Ya bahkan dalam riwayat mengatakan kalau berwudu cukup dengan 600 ml. Segini kan 600 ml. Nah, gimana caranya? Nah, kita ini karena kebetulan tinggal di negara yang banyak air, sehingga kalau wudhu itu kudu. Padahal wudhu itu cukup dengan air segini juga. Tapi apa? Gimana caranya? Kalau kumur-kumur kan ambil satu, kemudian kumur-kumur sebagian, buat masukin air ke hidung sebagian. Kemudian kalau kepala untuk muka masukkan ke sini, kemudian Kemudian di basuh muka tersebut jangan dilepaskan tangan kita. Ya, contoh gini, kan jangan dilepaskan. Kemudian untuk kaki, untuk tangan juga sama. Tangan seperti apa? Tangan kemudian Tangan masuk kalau tangan kanan airnya ke tangan kiri, kemudian dibasuhkan begini. Sambil dipijit-pijit gitu ya. Bukan dipijit ya, agak ditekan mirip dipijit begini. Ini yang disebut dalam bahasa Arab adalah adl. Ini adalah kalau kita termasuk kaki. Jadi kebiasaan kita tuh kalau wudhu harus airnya gede gitu. Padahal berwudhu cukup dengan air disebutkan adalah 1 sok. Ya, sekitar 600 mili itu dicukupkan. Ya, bukan 1 sok, mohon maaf. 2/3 mud. Kan 1 sok itu kan beda ya, 4 mud ya. Jadi 2/3 mud. Itu adalah yang disebut dengan satu mud yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ya. Nah, ini kalau kita lihat kaitan dengan ini, maka Maka contohnya apa? Nah, kalau kita berwudu, kalau kita berwudu, pastikan tangan kita tidak ada yang menghalangi sampainya air ke tempat wudu kita. Nah, mungkin teman-teman yang bagian percetakan kali ya. Nah, tolong gitu ya, nanti kalau berwudu pastikan dulu ya cat-cat yang nempel itu dibersihkan. Ya kalau udah dibersihkan nggak hilang juga, kudu dikerik leungena gitu. Jangan, atau itu menyakiti, tidak boleh. Maka maka boleh kita dicuci aja semaksimal mungkin, kalau memang masih ada ya udah biar. Ini adalah kaitannya. Jadi pastikan bahwa membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air menyentuh kulit seperti cat kuku dan lain sebagainya. Cat kuku dan lain sebagainya. Makanya disinilah larangan di dalam Islam namanya adalah tato. Tato itu dilarang. Satu, kenapa tato itu dilarang? Satu, menyakiti fisik. Yang kedua Yang kedua, air tidak akan sampai ke tempat wudu. Gitu ya. Ini kalau kita berbicara tentang berwudu ini. Jadi inilah kalau kita berbicara tentang wudu tadi yang disampaikan. Jadi tata caranya seperti ini. Ini rukunnya tadi sudah disampaikan, sunnah-sunnahnya ini sudah kita sampaikan juga ya, kaitan dengan sunnah-sunnah wudu. Baik.
Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang perlu disampaikan. Pertama, dalam berwudu ini, jika seorang bangun tidur hendaklah ia mencuci tangannya sebanyak 3 kali sebelum ia memasukkan ke dalam timba atau ember berisi air. Jadi kalau kita bangun tidur sebelum dimasukin air ke bejana itu, maka bagusnya adalah dibasuh terlebih dahulu, dicuci terlebih dahulu. Yang pertama itu. Yang kedua, hendaklah seorang yang berwudu berupaya agar air wudu mengenai bagian tubuh yang wajib dicuci saat berwudu. Terutama sela-sela jari kaki dan tangan, sela-sela jenggot, telinga, kedua siku, dan kedua mata kaki, dan kedua tumit. Jadi gini, kan kadang yang ini nih, yang di sini, sela-sela siku kan khawatir tidak terbasuh. Atau mungkin sela-sela tangan atau sela-sela kaki. Ini adalah jangan sampai kita melupakan ini. Kemudian berikutnya apa? Jika seorang dalam keadaan berwudu, kemudian ia ragu apakah ia telah batal atau belum, maka tetap dalam keadaan berwudu. Sedangkan jika ia belum berwudu, kemudian ia ragu apakah berwudu atau sudah, maka berarti dia belum berwudu. Contoh gini, antum kan sholat maghrib, batal belum? Ragu-ragu, berarti antum belum batal. Tapi kalau begini, tadi saya keluar kamar mandi, sudah wudu atau belum? Ragu-ragu, berarti belum wudu. Kenapa? Karena hukum asalnya tadi adalah dia belum berwudu. Kalau yang pertama tadi kenapa? Hukum asalnya dia telah berwudu. Ya, ini adalah kalau kita kaitan dengan ragu-ragu. Makanya dalam sebuah hadis, apabila kalian ragu, apakah dari perut itu keluar sesuatu atau tidak, maka lakukanlah satu. Apakah ada bau? Apakah ada bunyi? Nah itu, apakah ada bau dan ada bunyi? Itu kalau ragu-ragu. Tapi kalau tidak ragu-ragu, kita yakin itu teh kentut, walaupun tidak ada bau dan tidak ada bunyi, maka itu tetap batal gitu. Itu yang disebutkan di sini. Kemudian berikutnya, jika ada seseorang berwudu dan mencuci setiap anggota wudu sebanyak 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, atau sebagian 1 kali, yang lain 2 kali, atau 3 kali, maka wudunya sah secara syar'i. Jadi gini, membasuh muka sekali, membasuh tangan 3 kali, kemudian apa? Membasuh kaki 2 kali, maka sah-sah aja, nggak apa-apa. Tidak jadi masalah seperti itu. Barang siapa yang melaksanakan sholat padahal ia belum berwudu karena lupa, maka ia wajib mengulangi sholatnya saat ia ingat. Contoh gini, saya sholat, Allahu Akbar. Pas beres sholat, belum wudu, maka apa? Dia wudu kemudian sholat lagi. Itu ya. Jadi kalau antum bisi lupa udah wudu atau belum, pas lagi sholat, saya itu belum wudu, maka berarti batalkan sholatnya, kemudian wudu lagi. Kemudian ulangi sholat dari awal. Seseorang yang telah berwudu kemudian dia terkena najis, maka cukup bagian yang baginya membersihkan najis tersebut dan tidak harus mengulangi wudu karena ia tidak berhadas. So gini, saya berwudu kemudian apa? Tiba-tiba saya gendong bayi, bayi itu pipis. Maka saya tidak perlu berwudu, cukup karena baju yang terkena baju, buka bajunya. Kalau ternyata pipisnya kena tangan, cukup yang dibasuh tangan saja, tapi bukan berwudu. Ini maksudnya adalah kaitan dengan bab ini. Nah, di sini ada hal yang menarik ya. Dalam sebuah artikel yang dimuat di koran Swiss dan dipublikasi oleh PBB. Sesungguhnya mandi yang teratur dan berwudu yang rutin dilakukan sebelum sholat di kalangan masyarakat muslim sangat berperan dalam meminimalisir penyebaran penyakit yang menjadi penyebab utama terjadinya kebutaan di dunia ketiga. Di dunia ketiga. Ada sekitar 500 juta orang yang terserang penyakit tersebut di seluruh dunia. Mereka sebenarnya dapat terhindar dari serangan penyakit tersebut jika mereka mengikuti metode ajaran Islam dalam menjaga kesehatan, terutama berwudu sebelum sholat. Menurut penelitian, masyarakat muslim yang terserang penyakit ini jumlahnya sangat sedikit, bahkan dapat dikatakan tidak ada. Ini adalah disebutkan metode pengobatan Nabi dalam tinjauan ilmu pengetahuan modern, karangan Giyas Al-Ahmad. Ini adalah kaitan dengan ternyata kalau kita berbicara tentang wudu itu erat kaitannya dengan kesehatan. Nah, teman-teman semuanya, ada larangan berwudu. Pertama, mengeraskan suara saat berniat wudu. Ini memang maksudnya gini, memang sebagian mengatakan di buku ini termasuk yang terlarang. Melafadzkan niat dengan suara keras. Berlaku boros dalam penggunaan air. Ini hati-hati. Kalau berwudu, airnya jangan terlalu besar, kecil aja. Saya pernah lihat airnya itu segede-gede aja gitu ya. Jangan gitu ya. Kecuali kalau antum di kampung gitu ya. Ada di kampung mah ya nggak apa-apa gitu ya. Ya contohnya kan kalau di kampung mah air pakai pancuran ya. Dulu keponakan istri saya pernah main ke kampung halaman saya. Kan di kampung kakak saya itu airnya itu masih di pancuran. Itu pas keponakan saya, om, kenapa? Mana ini tutup airnya? Katingali saya orang kota nah gitu ya. Padahal ya nggak usah ditutup ya.
Kemudian yang ketiga, mencuci anggota wudhu lebih dari 3 kali. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seorang Arab Badu yang datang menemui Rasul, menanyakan tata cara wudhu. Rasulullah SAW mencontohkan kepadanya membasuh setiap anggota wudhu sebanyak 3. Kemudian dia bersabda, beginilah tata cara wudhu Nabi. Barang siapa yang menambah jumlahnya, maka ia telah berbuat kesalahan dan melampaui batas serta berbuat zalim. Akan tetapi dibolehkan lebih dari 3 kali bagi mereka yang anggota wudhunya belum bersih setelah cuci 3 kali, seperti orang yang tangannya terkena cat dan semisalnya. Jadi wudhu itu maksimal 3 kali, boleh 4 kali kalau belum ada yang terbasuh. Kalau sudah basuh mah udah 3 kali. Jangan 4 kali. Cenah saya mah 4 kali dah 3 kali gak dapat pahala, apalagi jangan. Itu namanya melampaui batas. Jadi itu ya, kalau kita berbicara tentang wudhu. Nah, di sini yang sering terjadi, termasuk tidak menyempurnakan wudhu kapan? 1, tidak mencuci kedua mata kaki. Nah, ini banyak tertinggal, punten. Di sini makanya ada contohnya di sini. Nah, ini ada contohnya di sini. Nah, ini biasanya apa? Di sini suka tidak terbasuh. Kedua mata kaki sudah tidak terbasuh. Yang kedua, tidak mencuci kedua siku karena baju yang terlalu sempit. Kan suka ada baju panjang terlalu sempit, akhirnya apa? Pas sikunya itu nggak kena. Ya. Makanya ini mungkin teman-teman juga kalau pakai baju tolong perhatikan gitu ya. Ya, apalagi mungkin di sini kalau ada yang memproduksi baju ibu-ibu ya. Saya kemarin pas ngobrol dengan istri, salah satunya adalah ibu-ibu itu akan nyaman kalau pakai baju, ada baju, kemudian apa? Ketika dia berwudu, maka apa? Maka ini tangannya itu apa? Sikunya itu bisa dibasuh. Karena ada yang ketika mau basuh siku itu susah bajunya. Ketiga, tidak mencuci bagian wajah antara telinga dan jenggot. Nah, ini kan mungkin di sini nih, suka ada yang kelewat di daerah sini. Kemudian tidak mencuci telapak tangan sebelah kiri dengan tangan kanan. Jadi gini. Nah, bagusnya apa? Tangan kanan dengan tangan kiri tangan kanan oleh tangan kiri oleh tangan kanan. Seorang yang berwudu padahal ia terlumuri oleh cat dan sejenisnya. Dia wudu pada tempat anggota wudunya apa? Banyak yang menghalangi dia. Nah, lagi kecil dulu suka ada yang punya tato temporari ada ya, pakai ada oleh tete sugus atau apa kan beli gitunya ditempelkan gitu ya. Yosan gitu ya, zaman baheula yosan yang huruf N tidak pernah ketemu gitu ya. Nah, wudunya seorang wanita yang memakai kutek pada jari-jarinya, hati-hati nih. Awas nanti ini teman-teman yang mau nikah gitu ya, nanti sampaikan kepada pasangannya. Jangan pakai kutek tangannya, kecuali kuteknya itu adalah bisa air air itu bisa masuk ke sela-selanya airnya itu si kutek itu tidak menghalangi sampainya air ke kuku. Itu ya, hati-hati. Nah, ini banyak tuh karena mau nikah gitu ya biar indah dan lain sebagainya, akhirnya pakai kutek atau ini pakai hiasan tangannya itu kan. Nah, kalau ditanyakan dulu apakah ini kalau berwudu nyerap gak airnya? Kalau enggak ya enggak jangan. Termasuk punten ini di zaman modern sekarang ini ada, nggak tahu sih ibu-ibu ya, nanti mungkin antum bisa tanyakan lah sama istrinya atau sama saudarinya gitu ya. Ya jangan sama pacar ya, nggak boleh ya pacar. Nanya sama saudarinya kata apa? Katanya sekarang ada beberapa jenis make up yang make up itu apa? Make up itu si air tidak sampai ke tidak bisa sampai ke pipi, ke kulit. Itu ada. Nah, itu tidak boleh, wudunya nggak sah. Ya, waterproof ya. No drop jangan pakai no drop gitu. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Nah, makanya nanti bisa teman-teman nanti pas nikah gitu, pas bisa di make up gitu ya, tanyakan heula ke tukang make up. Nah, kalau saya berwudu apakah bagaimana? Maka sehingga ada sebagian ibu-ibu kalau dia itu pakai make up kemudian dia suka bawa cairan untuk menghilangkan ya make upnya itu. Nah, ini tentu adalah karena konteksnya wudunya saja. Tidak menyela-nyela jari-jari kaki padahal air tidak membasahi. Nah, ini kan punten jari-jari kaki ini kan banyak yang terlewat. Makanya tadi di sini disampaikan, jangan lupa jari-jari kaki itu di sela-sela itu. Makanya ini menyela-nyela jari, termasuk juga tumit. Ini banyak yang kelewat. Nah, yang terakhir yang disampaikan di sini adalah ya mengusap pundak. Nah, di sini ada di sini kan sunnah ya. Menyempurnakan wudu di sini mengusap pundak. Hal ini tidak termasuk amalan wudu, namun seorang boleh mengusapnya jika diperlukan setelah atau sebelum wudu. Jadi
sampai ke sini mungkin airnya tuh diusap-usap ke sini. Ya boleh aja, tapi itu bukan amalan wudu. Atau berzikir dengan cara yang tidak diperintahkan. Seperti contohnya gini punten. Ada di sebagian tempat yang setiap anggota wudu itu dibaca dengan doa. Boleh gak baca? Boleh, tapi jangan dijadikan satu keharusan. Boleh-boleh aja kan kalau baca, kalau basuh muka baca doa ini, basuh tangan. Boleh, namanya juga berdoa, tapi jangan dijadikan satu keharusan. Ya. Ini adalah kaitan dengan ini. Berdoa setiap mencuci anggota wudhu dengan doa tertentu, atau mengucapkan air zam-zam bagi mereka yang berwudhu. Kemudian yang ketujuh adalah mengulangi wudhu bagi orang yang ragu-ragu. Hal ini dapat terpengaruh dari gangguan setan. Jadi ini adalah kalau kita berbicara tentang bab wudhu ini. Jadi ini ada kalau kita berbicara tentang. Jadi ini hati-hati ya. Ini makanya tadi ini disebutkan hati-hati jangan berlebihan dalam menggunakan air gitu. Ini dalam berwudu ini. Jadi inilah hal-hal yang sesungguhnya adalah yang perlu diperhatikan kaitan dengan berwudu ini. Tapi teman-teman semuanya, ini ada satu lagi materinya tentang apa saja sih yang membatalkan wudu. Yang jelas yang disepakati yang membatalkan wudu itu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan, dubur dan kubul. Ya. Kubul dan dubur, air kencing, kemudian kotoran, kentut, itu adalah membatalkan wudu. Yang kedua adalah tidur yang nyenyak. Jadi tidur sampai tidak sadarkan diri. Nah memang tidur ini bagaimana kalau tidur tapi tidak nyenyak? Itu sebagian ulama mengatakan tidak batal wudunya. Walaupun ulama lain mengatakan itu batal. Nah sebagian lagi mengatakan memakan daging unta. Walaupun ini terjadi perbedaan kaitan dengan memakan daging unta. Tapi insya Allah antum dari sini tidak akan makan daging unta, karena onta lagi itu ayat. Nah, kemudian di sini apa? Menyentuh kemaluan tanpa memakai alas. Jadi menyentuh kemaluan langsung tanpa. Nah, walaupun ulama lain mengatakan enggak membatalkan gitu ya. Nah, tapi yang disepakati itu satu sebenarnya. Yang disepakati oleh para ulama itu adalah najis. Itu adalah najis atau sesuatu yang jadi najis itu membatalkan. Contoh apa? Keluar najis tadi apa? Keluar dari dubur dan kubur, kan begitu. Dubur dan kubur. Air kencing, air mani, dan lain sebagainya. Itu kan membatalkan. Nah, yang menjadi perbedaan itu adalah sesuatu yang menyebabkan keluarnya kotoran dari dua tempat itu. Contohnya tadi, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan batal nggak wudhunya? Sebagian ulama mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena bersentuhan aja kan apa salahnya? Tapi kenapa sebagian ulama mengatakan bersentuhan itu batal? Karena kalau bersentuhan dengan lawan jenis, khawatir nanti timbul syahwat, akhirnya apa? Akhirnya setelah itu apa? Setelah itu keluar air madi. Itulah yang menyebabkan. Ini adalah kaitan dengan ini. Nah, termasuk ini, menyentuh kemaluan tanpa memakai alas, itu sebagian ulama membatalkan. Kenapa? Karena membatalkan itu apa? Dengan menyentuh kemaluan, khawatir nanti keluar air madi gitu. Itu seperti itu. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Nah, ini poin satu ya. Nah, poin kedua saya singkat saja. Ini poin kedua ini ada satu bab mengusap khuf, kaos kaki, gips itu mungkin kalau ada yang luka ya, atau perban dan sejenisnya. Nah, bagaimana tata caranya? Kalau kita lihat di sini adalah khuf itu adalah alas kaki yang terbuat dari kulit. Kalau antum ingin tahu, nanti antum berangkat ke Garut. Itu yang namanya khuf itu adalah ini seperti ini. Mirip, nggak kelihatan ya? Ini mirip kaos kaki. Nah, ini nih, ini namanya khuf. Ini namanya khuf, ini seperti ini. Ini mirip kaos kaki terbuat dari kulit. Biasanya di tempat-tempat dingin di tanah di Mekah ini ada yang jualan. Kalau antum ingin tahu, ke Garut aja. Ada orang Asgar atau nanti yang pulang ke Garut suruh moto khuf. Apa yang dimaksud dengan kaos kaki? Kain yang digunakan untuk menutup kaki, itu namanya kaos kaki. Nah, hukum mengusap khuf atau kaos kaki. Dibolehkan mengusap khuf atau kaos kaki sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya riwayat Anas bin Malik ketika ditanya tentang hukum mengusap khuf, ia berkata, Rasulullah SAW pernah mengusap khuf tersebut. Tapi mengusap khuf itu ada syarat-syaratnya. Satu, sebelum memakai seseorang hendaklah berwudu dulu. Yang kedua, khuf atau kaos kaki tersebut hendaklah menutup mata kaki. Yang ketiga, keduanya hendak terbuat dari barang yang suci. Kalau terbuat dari kulit babi tidak boleh. Kalau terbuat dari kulit buaya darat gimana? Yang salah buaya itu karena ke darat gitu ya.
Nah, tapi yang disepakati oleh para ulama adalah babi dan anjing. Itu nggak boleh. Yang kulit itu yang najis jadinya ya. Kemudian berikutnya apa? Keduanya terbuat dari benda yang halal dan bukan sesuatu yang diharamkan, seperti kain sutra bagi laki-laki. Yang keempat, hendaklah mengusap khuf dan kaos kaki, hendaklah dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW. 1 hari 1 malam kalau musafir, 3 hari 3 malam kalau kita melakukan perjalanan. Ya teman-teman kemarin yang camping, yang jalan-jalan itu, maka salah satu keringanannya apa? Ya udah, nggak usah buka sepatu kalau sholat. Atau kalaupun buka, sepatu buka, kaos kakinya nggak usah. Sehingga setiap dia wudhu cukup apa? Diusap saja. Tidak usah melepas kaos kakinya. Kebolehan mengusap hanya ditujukan bagi hadas kecil, adapun hadas besar tidak dibolehkan. Ini syaratnya. Jadi syaratnya seperti itu. Nah ini kalau kita lihat maka apa? Maka ketika mengusap khuf yang mana? Nah mengusap khuf itu adalah tidak wajib mengusap bagian atas kaki, ini nggak usah. Ini nggak usah diusap. Nah yang diusap itu apa? Hanya bagian atasnya saja. Nah ini yang diusap itu hanya ini saja. Jadi yang diusap itu ininya saja. Yang bagian bawahnya nggak usah. Kan kalau kaki membasuh kaki kan atas bawah ya. Nah kalau khuf itu cukup atasnya saja, bawahnya nggak usah. Ini termasuk keringanan dalam syariat. Ya bisa antum ada tugas keluar kota gitu ya. Atau mungkin antum di rumah dingin gitu ya. Maka sebelum tidur pakai kaos kaki, tapi sebelum tidur wudhu dulu. Pas bangun dingin banget, gimana? Ya udah ketika wudhu tidak usah dibuka kaos kakinya, cukup diusap atasnya saja. Dan ini sekali lagi apa? Hanya berlaku untuk hadas kecil. Kalau hadas besar antum mimpi di malam hari, ya mimpi junub, maka ketika subuh ya harus mandi gitu ya. Mandinya kumaha? Ya mandinya itu harus dibuka. Ustaz cenah mandinya boleh tuh lamun eta kaos kakina pakai plastik. Nggak boleh karena harus seluruh anggota tubuh harus dibasuh. Ini adalah mengusap khuf itu seperti. Jadi ini ya. Jadi mengusap itu apa? Cukup hanya bagian depannya, apa atasnya saja ini. Jadi bagian atasnya saja. Bagian bawahnya nggak usah, termasuk tumit juga nggak usah. Jadi seperti ini yang diusapnya hanya bagian ininya saja. Ini adalah mengusap khuf. Di sini ada yang pernah melakukan ini? Belum pernah? Nanti praktekkan ya kalau pas jalan-jalan. Ya, pas jalan-jalan silahkan praktekkan. Ya. Kalau Ustaz cenah muntah jalan-jalan kenapa bisa? Bisa, nggak apa-apa. Ya contohnya dalam udara sangat dingin dan lain sebagainya. Saya dulu ketika kuliah sering tuh mempraktekkan itu. Karena pas udara dingin banget gitu akhirnya apa? Kita pakai kaos kaki. Sehingga pas wudhu ya udah ke kamar mandi cukup diusap atasnya saja. Tapi Ustaz kan masuk ke kamar mandinya tuh pakai sendal. Ya udah berarti kan ari hanap natiis menjatuh saya dibasuh semua. Tapi kan biasanya kalau saya kamar mandi di kampus kan kamar mandinya di luar kamar gitu sehingga apa ya ke kamar mandi ya pakai apa dilepas apa kita pakai sendal ke kamar mandinya gitu ya. Berapa waktunya? 3 hari 3 malam bagi musafir, 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Yang mukim itu yang tidak musafir. Artinya 1 hari 1 malam itu berarti 5 waktu sholat. Ini adalah 5 waktu sholat. Jadi ini adalah hal-hal yang membatalkan kebolehan mengusap khuf apa? Berakhirnya masa. Jadi kalau kita mukim 1 hari 1 malam ya harus dibuka dulu wudhu, kemudian apa? Nanti pakai kaos kaki, nanti wudhu nggak usah buka lagi. Melepas kedua kaos kaki atau salah satu kaos kaki yang dikenakan. Melepas salah satunya ya udah berarti nggak bisa diusap lagi. Kecuali wudhu lagi, wudhu sempurna kemudian dipakai lagi nanti setelah itu boleh. Ketika seorang hadas besar, ini adalah membatalkan itu. Gitu ya, ini adalah kaitan. Jadi kalau musafir 72 jam, kalau mukim 24 jam. Nah, terus bagaimana kalau yang diperban seperti ini? Karena luka. Nah, diperban atau digips seperti ini gimana? Maka orang seperti ini yang bisa dibasuh saja. Tapi pas giliran yang diperbannya karena tidak boleh terkena air, maka cukup itu adalah diusap perbannya saja. Itu ya. Nah, cuman kalau mengusap perban kalau pakai perban itu tidak mesti wudhu dulu. Ya, kalau wudhu dulu kabayang kalau harus kalau perban. Nah, termasuk plester ya. Plester seperti ini. Ya kalau plester ya kalau nggak boleh kena air ya pas yang di plesternya aja. Contoh antum luka di sini kodarul luka, kemudian ini nggak boleh kena air ya udah yang di ininya aja. Yang lainnya ya tetap dibasuh kan seperti itu. Ini adalah kaitan dengan ini keringanan yang bisa didapat. Ini contohnya adalah kalau yang mengusap perban seperti ini kalau ada kasus maka apa? Yang diusap cuman bagian atasnya saja kaitan dengan perban. Termasuk tangan ini juga seperti ini maka diusap yang bagian yang diperbannya tersebut. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya ya? Ini cara menghitungnya. Kita memakai khuf jam 11. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh. Maka apa? Maka ketika jam 10 pagi berarti itu dia harus wudhu sempurna.
Kenapa? Karena itu berarti sudah 24 jam, sudah 5 kali waktu sholat. Ini adalah kaitan dengan masul khuffain, itu adalah hitungannya seperti itu. Baik teman-teman semuanya, ini adalah tentang masul khuffain, karena tentang wudhu dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Ini teman-teman bisa download ya kalau mau, nanti ada websitenya, ini kayaknya bagus nih, menjadi bisa di-download gitu ya. Ini tentang fikih ibadah ya, fikih ibadah dari apa. Nah ini websitenya ini ya, alfik.com. Jadi kalau antum mau bahasa Arab, ada bahasa Arabnya. Kalau mau bahasa Inggris, ada bahasa Inggris. Nah saya pilih yang bahasa Indonesia aja. Ya karena saya nggak bisa bahasa Inggris, ya udah pilih bahasa Indonesia aja. Namun bahasa Arab khawatir nanti ya yang mendengarkannya banyak nggak pahamnya gitu ya. Nanti shadaqallahul adzim kan repot. ini webnya, silakan antum bisa download ya kaitan dengan ini. Ini adalah diantara fikih ibadah. Judul bukunya ini, fikih ibadah bergambar. Ada bukunya sudah dijual, ada CD-nya juga ya. Tapi ternyata ada versi yang ngedownloadnya juga ya. Saya ada versi downloadnya, ini ada websitenya. Ini penulisnya Dr. Abdullah Bahmam ya, Bahammam gitu ya. Ini adalah kaitan dengan tata cara berwudu seperti yang diajarkan tersebut.